Teman-teman, bayangkan sebuah bangsa yang sedang berada di titik balik sejarahnya. Tahun 1998 menjadi saksi ketika suara rakyat tumpah ruah di jalanan. Jakarta terbakar oleh amarah, harapan, dan juga air mata. Mahasiswa turun ke jalan, rakyat bergabung, dan semua punya satu tuntutan: reformasi. Sebuah kata sederhana tapi penuh makna. Namun, perjalanan menuju perubahan tidak pernah mudah. Negeri ini dikuasai oleh fasis militer yang sewenang-wenang menginjak-injak hak rakyat, menginjak-injak kita semua. Mari kita kembali sejenak ke Mei 1998. Harga-harga melambung tinggi. Krisis moneter meluluh lantakkan ekonomi. Rakyat kecil menjerit. Mahasiswa berdiri di garda terdepan. Gedung DPR dan MPR dipenuhi ribuan mahasiswa dengan semangat yang membara. Tapi teman-teman, semua itu harus dibayar mahal. Tragedi Trisakti 12 Mei 1998 menjadi luka yang tidak pernah hilang. 4 mahasiswa gugur ditembak aparat. Darah mereka menjadi api yang menyulut kemarahan lebih besar. Kerusuhan pun pecah di berbagai kota. Jakarta menjadi lautan api. Toko-toko dijarah, nyawa-nyawa tak berdosa melayang. Indonesia berada di ambang kehancuran. Namun dari tragedi itu lahirlah sebuah momentum, runtuhnya rezim Orde Baru. Presiden Soeharto akhirnya lengser setelah 32 tahun berkuasa. Harapan pun tumbuh. Tapi apakah semuanya berubah? Setelah reformasi, rakyat tak lagi takut untuk bersuara. Demonstrasi menjadi wajah baru demokrasi Indonesia. Dari isu kenaikan BBM, korupsi, hingga tuntutan otonomi daerah, semua meledak di jalanan. Di tahun 1999, rakyat berteriak soal pemilu pertama yang lebih bebas. Tahun 2001, massa kembali turun ketika Presiden Abdurrahman Wahid dimaksulkan. Lalu di tahun-tahun berikutnya, aksi mahasiswa terus bergulir. Tapi teman-teman, ada satu hal yang tidak pernah hilang. Benturan antara rakyat dengan aparat. Gas air mata, peluru karet, hingga bentrokan fisik
masih mewarnai setiap aksi besar. Reformasi memang membuka jalan demokrasi, tapi juga meninggalkan banyak luka yang tak pernah sembuh. Teman-teman, sejarah demonstrasi di Indonesia dari 1998 hingga 2025 adalah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan juga luka. Dari mahasiswa Trisakti yang gugur hingga generasi muda hari ini yang masih turun ke jalan, satu hal tetap sama. Suara rakyat tidak bisa dibungkam. Mungkin darah dan air mata selalu menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Tapi justru disitulah harapannya, bahwa dari tragedi lahir keberanian, dari kesedihan lahir semangat untuk terus melawan ketidakadilan. Dan kita, generasi hari ini, punya tanggung jawab untuk menjaga agar suara itu tidak pernah padam. Karena perjuangan belum selesai, reformasi belum tuntas, dan Indonesia masih menulis kisahnya.